Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Austin Abdul Aziz Riano Junior dengan NIM 0551098897, mahasiswa Prodi Statistika Universitas Terbuka cabang Lampung ya. Kali ini saya akan mempraktekkan tugas 1 mata kuliah basis data, yaitu membuat entry relationship diagram atau IRD menggunakan notasi Chen yang saya pilih dari studi kasus sistem informasi rumah sakit. Baik, di sini mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait apa-apa saja ya yang akan ada di diagramnya. Jadi kita breakdown dulu kasusnya. Yang pertama itu sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan pada dokter untuk diperiksa. Oke, alurnya udah ini ada. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan pada pasien. Mungkin langsung saya praktekkan saja ya, dari entitas ini langsung kita gambarkan saja di Draw.io. Saya menggunakan Draw.io di sini, teman-teman. Kita langsung buat aja ya. Di sini tadi pasien ya yang pertama. Kedua itu ada dokter. Yang ketiga ada tadi apa? Mohon maaf. Dokter. Dan yang ketiga itu ada administrasi ya. Iya ya. Yang ketiga administrasi atau masuk ke pemeriksaan ya berarti. Pemeriksaan. Lalu yang ketiga itu ada resep dan obat ya. Tiga dan ya keempat dan kelima itu resep dan obat. Mungkin ini saya rapihkan terlebih dahulu. Di sini ada pasien, ada dokter. Kita buat gini. Resep ya. Dan yang terakhir itu obat. Nah, dari pasien, dokter, pemeriksaan, resep, dan obat ini kita lihat itu ada ini ya tadi ya. Atributnya ya masing-masing ya. Berarti kan kalau untuk entitas pasien berarti ada nomor pasien. Ini juga bisa disebut sebagai primary key-nya. Nanti saya labelin ya. Lalu ada nama pasien dan alamat ya. Kalau atribut kita pakai oval mana ya? Oh ini, ellipse. Mungkin bisa ditaruh, tulis dulu ya. Pasien itu ada di nomor pasien sebagai primary key. Ini nama pasien ya. Habis nama pasien dan ada alamat juga ya. Berarti mana sih? Oke.
dan alamat. Ini nanti saya mau breakdown ininya dulu, baru nanti kita coba di ini, disambung-sambung ya. Nomor pasien, nama pasien, alamat. Untuk dokter berarti atributnya kita bisa taruh di NID ya, nomor induknya bisa dibuat spesialisnya ya. Lalu ntar ini agak saya iniin dulu, spesialis, lalu nama dokter ya. Spesialisasi spesial, nama dokter. Oke, mungkin di sini sudah bisa kita gabungkan dulu. Ini oh ya, NID-nya PK. Ini bisa disambung ke sini. Sebenarnya bagusnya miring sih. Bentar. Oh ya, gini aja. Oke. Pasien, nama pasien, maaf, salah. Lalu ada nama dokter ya. Oke, ini kita udah jadi untuk atributnya dulu di bagian entitas pasien dan dokternya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi ke entitas pemeriksaan ya. Kita set atributnya dulu. Pemeriksaan. Kita list atributnya, nomor pemeriksaan, dan ini sebagai primary key, dan tanggal ya berarti ya. Tanggal pemeriksaan, lalu ini diagnosanya ya. Tanggal periksa, ini PK-nya, primary key, lalu di sini ada diagnosa, harusnya nomor pemeriksaan yang primary key-nya. Mau periksa, tanggal periksa. Ini kita set dulu. Oh salah, maaf, ini nggak boleh di sini.
tanggal periksa aja. Sebagai atribut, lalu kita ke resep ya. Di resep ada nanti nomor resep dan tanggalnya. Salah. Tanggal resep dan nomor resep ya. Nomor resepnya sebagai PK-nya, primary key-nya. Tinggal sambung. Oke, ini sebagai entitasnya. Kita lanjut ke bagian entitas obat. Di sini berarti ada kode obat, ya, kode obat, nama obat dan satuannya yang unik. Ini satuan. Kode obat. Lalu yang terakhir adalah nama obatnya. Overall udah jadi. Ini untuk bagian apanya tadi? Bagian atributnya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian relasi, yang ini langkah ketiganya. Berarti relasinya adalah hubungan antara pasien dan dokter yang melalui pemeriksaan. Berarti kita kasih nama relasinya itu bisa diperiksa ya. Relasi itu belah ketupat. Kayak kurang lebar ya. Relasinya ada di belah ketupat, yaitu diperiksa berarti. Lalu kita sambungin relasinya di sini. Ini ke sini mungkin ya. Oke, kardinalitasnya kita nanti dulu ya. Kita fokus ke pembuatan relasinya dulu. Ini sambung ke bawah.
Kalau kurang lurus kita lurusin. Saya lurus ya. Oke, kita sambung lagi ke resep. Menghasilkan resep. Kemudian ini taruh bawah lagi. Yang kemudian relasi selanjutnya itu adalah dari resep, berarti relasinya berisi obat ya. Oke, kita salurkan ke sini. Tarik lurus. Nah, ini udah jadi ya relasinya. Berarti sekarang kita tentukan kardinalitasnya. Untuk pasien sendiri bisa ditulis kah ini? Oh bisa. N, dokternya M, diperiksa itu 1, ya diperiksa itu 1. Menghasilkan itu 1. Baik, sementara sudah seperti ini hasilnya. Oke, saya tadi sempat terlewat kalau untuk atribut ini menggunakan dash line. Jadi menggunakan titik-titik, dan ini tadi sempat terlewat. Jadi bisa dibenarkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Baik, sepertinya saya masih ada kesalahan di sini karena ini harusnya bukan arah panah ya. Untuk relasi, dia hanya berbentuk seperti biasa aja tanpa ada tanda panah. Jadi saya mau coba perbaiki dulu semuanya. Kita hapus arrow-nya. Kita hapus semua arrow di sini. Hmm.
Baik ya, ini yang sudah diperbaiki. Jadi memang sebenarnya terkait relasi pada diagram IRD ini tidak ada arah panahnya. Jadi ini sudah saya perbaiki dan itu saja kita nanti akan lanjut ke membuat keterangan. Oke, jadi demikian praktikum tugas satu untuk basis data ini yaitu membuat IRD untuk sistem informasi rumah sakit ya yang sudah saya buat. Demikian apabila ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.